So hello guys, kembali lagi di channel Kepo Channel. Kembali lagi dengan saya Bram Kepo dan saya ini Krisna Kebo. Oke. Di sini di video kali ini kita berdua akan menceritakan kisah Danau Batur. Kita membacakan dari Google guys ya. Oke guys, kali ini aku yang cerita yang pertama guys ya. Legenda asal mula Danau Batur. Bait pertama. Tersebutlah sepasang suami istri yang hidup di Bali pada zaman dahulu. Keduanya telah lama berumah tangga, namun belum juga karunia anak. Sasa tak putus-putusnya mereka berdoa dan meminta dikaruniai anak. Doa dan permintaan mereka akhirnya dikabulkan oleh Sang Yang Widi Ase. Wow. Sang istri mengandung dan kemudian melahirkan seorang bayi lelaki. Bayi itu tumbuh sangat cepat. Ia sangat kuat nafsu makannya. Meski masih bayi, nafsu makannya telah setara dengan 10 orang dewasa. Seiring bergulirnya sang waktu, si bayi berubah menjadi anak-anak. Sangat besar tubuhnya dan kian meningkat kuat nafsu makannya. Ia pun diberi nama Kebo Iwo. Paman kerbau makna namanya. Bertambah hari bertambah besar tubuh Kebo Iwo, bertambah kuat pula nafsu makannya. Sehari kebutuhan makanannya sama dengan kebutuhan makan 100 orang dewasa. Kedua orang tuanya benar-benar kewalahan memenuhi kehidupan Kebo Iwo. Kebo Iwo terkenal pemarah. Kemarahan mudah meledak, terutama jika ia tidak mendapatkan makanan yang cukup. Jika ia telah marah, ia akan merusak apa saja yang ditemuinya. Ia bisa merusak rumah-rumah penduduk, bahkan pura jadi tempat ibadah pun tanpa takut-takut akan dihancurkan jika kemarahannya telah meninggi. Penduduk desa akan sangat ketakutan jika mendapati Kebo Iwo telah marah. Namun demikian, sesungguhnya Kebo Iwo bersedia membantu penduduk desa yang membutuhkan bantuan tenaganya. Ia bersedia membuat sumur, memindahkan rumah, meratakan tanah berbukit-bukit, membendung sungai, atau mengangkut batu-batu besar. Ia akan cepat melaksanakan pekerjaan yang sangat berat dilakukan kebanyakan manusia itu. Tentu saja ia meminta imbalan berupa makanan dalam jumlah yang cukup atau membuat kenyang. Selama para penduduk yang kebanyakan menjadi petani itu pendapatan hasil panen yang cukup, penduduk masih bisa bergotong royong memberikan makanannya untuk Kebo Iwo. Namun ketika terjadi musim paceklik, penduduk mulai kesulitan dan kewalahan untuk menyediakan makanan untuk Kebo Iwo. Penduduk menjadi sangat cemas. Mereka tidak hanya cemas memikirkan cara mencari bahan untuk keluarga masing-masing, mereka juga cemas memikirkan Kebo Iwo. Apa yang harus diberikan kepada Kebo Iwo jika mereka tidak mempunyai bahan makanan? Kebo Iwo pasti tidak mau mengerti keadaan yang tengah mereka alami. Kebo Iwo jika ia mendapatkan makanan yang cukup maka ia akan diam. Namun jika tidak, ia akan mengamuk sejadi-jadinya. Warga desa lantas berkumpul untuk membahas masalah yang mereka hadapi berkenan oleh Kebo Iwo. Mereka merencanakan suatu siasat untuk menghadapi Kebo Iwo. Jika kemungkinan melenyapkan Kebo Iwo yang sangat meresah itu, setelah merembuk warga desa akhirnya cara untuk mewujudkan rencana mereka.
Segenap warga desa bergotong royong untuk mengumpulkan makanan. Sedikit demi sedikit makanan akhirnya terkumpul hingga cukup jumlahnya untuk menjadi santapan Kebo Iwo. Sebagian warga juga bergotong royong untuk mengumpulkan batu-batu kapur. Setelah makanan dan batu kapur tersedia, kepala desa dengan diiringi beberapa warga lantas menemui Kebo Iwo. Kebo Iwo tengah bersantai setelah menyantap beberapa ekor hewan ternak milik warga desa. Ia sedikit terperanjat melihat beberapa orang mendatanginya. Katanya, "Mau apa kalian kesini? Apa kalian mempunyai makanan yang cukup membuat kenyang? Aku masih lapar." Kami mempunyai makanan yang lebih dari cukup untuk membuatmu kenyang, jawab kepala desa. Kami akan memberi semuanya kepadamu asal engkau bersedia membantu kami. Mendengar ada makanan dalam jumlah yang cukup untuk membuat perutnya, Kebo Iwo langsung bangkit dari rebahannya dan berkata, "Aku tentu saja mau membantu kalian. Jika kalian memberikan makanan, apa yang aku bisa bantu?" Kepala desa lantas menjelaskan perihal banyaknya rumah warga yang telah rusak akibat amukan Kebo Iwo. "Itu karena kalian tidak bersedia memberiku makanan," sahut Kebo Iwo tanpa merasa kesalahan. "Jika kalian memberikanku makanan, niscaya aku pun tidak akan menghancurkan rumah kalian." Seperti yang engkau ketahui, semua itu diakibatkan kegagalan panen yang kami alami. Kegagalan panen itu disebabkan ketidakadaan air karena musim kemarau yang terus berkepanjangan ini, kata kepala desa. Padahal di dalam tanah ini sebenarnya terdapat banyak air yang sangat melimpah jumlahnya. Oleh karena itu kami meminta bantuanmu untuk membuat sumur yang sangat besar. Air dari sumur besar itu akan kami gunakan untuk mengairi sawah-sawah kami. Jika tanaman-tanaman kami cukup mendapat air, niscaya kegagalan panen dapat kami tanggulangi. Kami juga tidak lagi kesulitan untuk memberimu makanan berapapun jumlah makanan yang engkau butuhkan. Kami pasti sanggup untuk memenuhinya. Kebo Iwo sangat gembira mendengar rencana kepala desa. Baiklah, katanya, itu rencana yang sangat baik. Aku tentu saja bersedia membantu kalian. Kebo Iwo lantas mulai bekerja. Ia mendirikan beberapa rumah seperti yang dikehendaki kepala desa. Ia lantas menggali tanah di tempat yang ditentukan kepala desa. Tenaganya yang sangat besar mulai tercipta. Sementara Kebo Iwo terus menggali, warga desa lantas mengumpulkan batu-batu kapur dan dekat tempat Kebo Iwo sedang menggali. Mengetahui warga desa mengumpulkan batu kapur, Kebo Iwo merasa keheranan. "Untuk apa kalian mengumpulkan batu kapur sebanyak itu?" tanyanya. "Setelah engkau selesai membuat sumur besar, kami akan membangun rumah untukmu. Rumah yang besar lagi sangat indah," jawab kepala desa. "Rumah untukmu yang sangat besar itu tentu membutuhkan batu kapur yang sangat banyak, bukan?" Kebo Iwo sangat gembira mendengar jawaban kepala desa. Ia makin bersemangat menggali tanah. Berhari-hari ia bekerja keras, makin bergulir, waktu semakin besar lagi. Dalam sumur yang dibuat oleh Kebo Iwo, air mulai memancar keluar hingga terciptalah sebuah kolam besar. Namun kepala desa terus saja memintanya menggali tanah. Kebo Iwo menurut karena terus dijanjikan akan mendapatkan makanan yang sangat banyak dan juga dibuatkan rumah yang sangat besar. Lubang di tanah kian
membesar lagi semakin dalam. Air yang memancarkan keluar juga semakin banyak. Kebo Iwo terus bekerja hingga ia kelelahan dan juga kelaparan. Ia meminta waktu untuk beristirahat. "Mana makanan untukku?" teriak Kebo Iwo kemudian. Warga desa berdatangan membawa makanan untuk Kebo Iwo. Kebo Iwo sangat gembira mendapati makanan dalam sangat banyak itu. Ia makan dengan amat lahap. Ia terus makan hingga perutnya kekenyangan. Setelah perutnya kekenyangan, Kebo Iwo ngantuk sebentar. Kemudian ia telah tertidur dengan mendengkur. Suara dengkurannya sangat keras. Setelah mendapati Kebo Iwo telah tertidur, kepala desa lantas memerintahkan segenap warga untuk melempar batu kapur ke dalam lubang galian yang dibuat Kebo Iwo. Beramai-ramai, warga memasukkan batu-batu kapur sama sekali tanpa disadari Kebo Iwo yang masih terlelap dalam tidurnya. Air semakin banyak memancar dari dalam tanah dan batu kapur pun semakin banyak dimasukkan warga ke dalam lubang galiannya. Akibatnya hidung Kebo Iwo menjadi tersumbat. Kebo Iwo tersedak dan terbangun, namun terlambat baginya. Air makin deras memancar dan batu-batu kapur terus dilemparkan ke lubang galiannya besar yang dibuatnya. Meski mempunyai tenaga yang sangat kuat, Kebo Iwo tidak berdaya pada akhirnya. Kebo Iwo akhirnya menghembuskan napas terakhir dalam lubang galian besar yang dibuatnya sendiri. Air terus memancar hingga meluap dan membanjiri desa tempat tinggal Kebo Iwo. Desa-desa di sekitar desa itu pun turut terbanjiri. Sebuah danau yang besar akhirnya tercipta. Danau itu disebut Danau Batur. Timbunan tanah yang di sekitar danau itu kemudian berubah menjadi gunung dan disebut Gunung Batur. Ya Oke, guys, guys, sampai sudah situ selesai saja video kali ini. Kalau kalian suka, tolong di like, Komen, and subscribe. dan di share ke teman-teman Dan kalian. jangan lupa hidupin loncengnya guys ya, Bye bye. agar kalian tidak ketinggalan lagi video-video kami yang selanjutnya. Bye bye. Bye.